Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan. Kali ini saya akan membagi materi kepada Anda tentang ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan terdiri dari dua pokok kajian, yakni Gesetzgebung Teori dan Gesetzgebung Lehre. Gesetzgebung Teori disebut juga dengan teori perundang-undangan. Sedangkan Gesetzgebung Lehre itu disebut juga ilmu perundang-undangan. Pada Gesetzgebung Teori atau teori perundang-undangan, kita mengkaji tentang kognisi kognisi a priori dan kognisi a posteriori. Pada teori perundang-undangan ini kita hanya untuk menjernihkan teori dan konsep-konsep tentang hukum untuk menuntun ke arah ilmu perundang-undangan. Sedangkan pada ilmu perundang-undangan terdapat tiga kajian. Yang pertama proses perundang-undangan, yang kedua metode perundang-undangan, yang ketiga teknik perundang-undangan. Pada proses perundang-undangan, kita mengkaji dari tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari pembentukan penampungan aspirasi masyarakat, lalu pembuatan naskah akademik, pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan, penetapan, lalu pengawasan. Di dalam bidang pengawasan ini, keterlibatan lembaga peradilan sangat penting sekali di dalam melakukan uji materi atau judicial review terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok kajian yang kedua dalam ilmu perundang-undangan adalah metode perundang-undangan. Di dalam metode perundang-undangan, di sini membutuhkan pembentukan naskah akademik dari para ahli, maka dari naskah akademik ini materi muatan atau on the web dari peraturan perundang-undangan akan didapatkan. Materi-materi muatan ini dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat, lalu dimasukkan, dihimpun dalam suatu naskah akademik, lalu diturunkan menjadi rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk materi muatan norma hukum. Yang ketiga itu adanya teknik peraturan perundang-undangan. Pada pokok kajian teknik peraturan perundang-undangan, dalam hal ini akan membahas tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini itu memuat tentang bagaimana membentuk bentuk luar peraturan perundang-undangan dan bentuk esensial dari peraturan perundang-undangan. Di dalam bentuk esensial dari peraturan perundang-undangan ini terdapat juga di dalamnya isinya adalah materi muatan peraturan perundang-undangan. Teknik peraturan perundang-undangan ini hampir sama materinya dengan legal drafting yang dipelajari pada semester yang sebelumnya. Sehingga antara legal drafting dengan ilmu perundang-undangan itu memiliki jauh perbedaan, karena legal drafting hanya terfokus pada satu objek kajian yang ada pada ilmu perundangan, yakni pada teknik perundang-undangan. Di dalam peristilahan perundang-undangan, apa makna perundang-undangan? Perundang-undangan memiliki dua makna. Yang pertama, makna perundang-undangan menurut Maria Parida itu adalah sebagai nomina dalam arti aktivitas atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, sebagai nomina dalam arti hasil aktivitas atau hasil proses pembentukan peraturan perundangan mulai dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan menurut Solelubis, istilah dari perundang-undangan ini diangkat dari bahasa Belanda Waterlich Regel, yakni peraturan tertulis atau wet yang bersifat mengatur. Karena itu, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis
mulai dari pusat sampai ke daerah yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Demikian materi hari ini. Semoga Anda mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dari materi, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.